Baik, teman-teman, selamat pagi, selamat datang kembali di Daily GT Coaching Clinic bersama saya Bayu Asta dan kali ini di hari Senin ya, tentunya kita kedatangan tamu selalu dari praktisi di lapangan ya. Nah, di hari Senin ini biasanya oleh Kang Putra. Ya, Ya, kita halo. membahas lagi kalau sama Kang Putra pasti membahas soal marketplace ya. Uh, Sebelum kita memulai, teman-teman, tentunya saya mengingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu pertama menggunakan masker, ya kita pakai nih sama-sama pakai masker, lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari keramaian, menjaga jarak satu sama lainnya, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Untuk teman-teman yang di Telegram tentunya sudah kami berikan fasilitas untuk bertanya ya. Jadi silakan pertanyaan-pertanyaan terutama teman-teman yang udah praktek nih. Ya udah praktek buka toko misalnya ada pertanyaan cara buka mungkin biar laku bagaimana ya, pertanyaan yang paling umum nih. Ya, tergantung dari produknya sendiri kan begitu. Tapi silakan pertanyaan ada di grup di Telegram, ada grupnya sendiri. Untuk teman-teman yang di YouTube berarti lagi nonton replaynya, kalau mau join linknya sudah ada di deskripsi video ya, video descriptionnya silakan diklik. Eh, dan juga nih replaynya sendiri kami selalu save ya, ada playlistnya di YouTube sehingga teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Getty Incubator ya, dan jangan lupa juga untuk klik yang logo bellnya tuh gitu ya. Jadi kalau ada video baru, ada sesi replay baru, teman-teman diingatkan oleh YouTube begitu. Mungkin sebelum saya mulai masuk ke Kang Putra ya, saya izin minta maaf dulu gitu. Kenapa minta maaf? Karena kemarin beberapa hari kita absen ya. Sen. Absen karena saya jatuh sakit gitu. Makanya teman-teman jaga kesehatan. Ini mungkin karena lagi musim pancaroba kali ya, Kang Iya, ya. perubahan musim. Perubahan musim. Jadi kita ya drop semua nih gitu. Kalau mau dibilang Kang Putra pun belum sehat full ya. Iya, Saya pun juga belum sehat full. iya suaranya kedengeran. Pasti bindeng. Kedengeran ya apa namanya tuh? Bindeng ya? Bindeng iya. Memang masih sedikit tapi kita berdua teman-teman jangan khawatir. Kita berdua udah cek ya, sama-sama negatif. Alhamdulillah Alhamdulillah. bukan COVID tapi memang flu aja. Itu pun ya beginilah ya, masih pakai masker tetap, walaupun flu ya flu juga penyakit gitu ya. Jangan terus kita tularin flu Iya, biasa gitu. Ini flu biasa kok, jangan juga gitu. Jadi juga saya pesan kepada teman-teman untuk selalu jaga kesehatan ya. Mumpung lagi bukan mumpung, ini lagi musim penyakit, jadi jangan pokoknya teman-teman jagalah kesehatannya. Minum vitamin dan pakai masker juga tetap ya harus. Jadi kita masuk ke pembahasannya, mungkin sebelum sambil menunggu teman-teman bertanya, nih saya duluan tanya ke Kang Putra gitu ya. hmm, Eh, dalam hal marketplace. Kang Putra, kemarin kita ngebahas soal iklan-iklan ya. iya iklan versus organik. Iklan versus organik gitu. Tapi kan kenyataannya teman-teman nggak semuanya punya dana, Hmm, terutama dana yang besar maksud saya. Dan saya sendiri ternyata dari organik, dari hmm, organik gitu ya. iya. Eh, Iklan itu sendiri fungsi utamanya ya Kang ya. Hmm, Kalau saya bisa tanya gitu, fungsi utamanya gitu, kita masang iklan di marketplace. hmm, Itu sebenarnya buat apa Kang? jelas. Selain Hmm, memunculkan, maksud teman-teman kan mungkin mikirnya untuk penjualan nih ujungnya. iya, Tapi inginnya, sebenarnya inginnya harapannya iklan itu buat penjualan. apa? Emang banyak yang nanya apakah kalau ngiklan sudah pasti omset meningkat? Hmm. Sebenarnya belum tentu juga sih. Nah, itu dia kan. Tapi yang pasti iklan itu memberikan kita traffic. Traffic itu apa sih? Ah, Traffic itu ya berarti kunjungan, orang mm, yang mm, mm, berkunjung. Tapi kan kalau berkunjung belum tentu beli. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah dengan iklan omset pasti naik ya belum tentu juga. Tapi mm, mm. kalau traffic meningkat ya pasti meningkat. Kalau nggak meningkat itu ada yang salah pasti. Karena kan kita udah spend uang kan untuk iklan. Tapi kalau nggak meningkat trafficnya ya berarti ada yang salah. Nah, Hmm. pertanyaannya adalah traffic yang datang ini apakah akhirnya terkonversi menjadi penjualan atau tidak, itu kan yang jadi masalah. Nah, kalau dari pengalamannya Kang Putra gitu, orang misalnya udah kita dengan kita pasang iklan kan traffic udah Hmm. banyak, berarti banyak yang ngelihat iklannya. Ya, Kalau masih nggak laku, biasanya kenapa Kang? itu kita cek dulu titik macetnya ya kan. Titik macet Oke. itu diurut aja dari yang berapa jumlah yang melihat, Heeh. berapa jumlah yang mengklik,
berapa jumlah yang memasukkannya ke keranjang, berapa yang Itu bisa kita lihat. akhirnya, iya bisa. Oke. Nah, kita lihat aja titik macetnya kalau misalnya dari jumlah orang yang melihatnya banyak, kemudian yang ngekliknya banyak tapi yang membelinya yang melihat banyak, yang ngekliknya banyak tapi yang belinya nggak ada misalnya. Itu kan udah mulai ketahuan titik macetnya berada di selang antara klik dan pembelian lah ya, kurang lebih seperti itu. Tentunya mungkin kita akan mengevaluasinya apakah dari sisi promo yang kita beri kurang, apakah kita belum setting pre-ongkirnya, atau kita belum setting apakah voucher cashback atau apa, ataukah harganya kita yang lebih mahal, atau ulasan kita di situ belum terlalu banyak. Makanya ketika yang paling aman itu ketika akan beriklan, mulailah dari produk hero. Itu yang paling aman. Yang jelas laku dulu. Yang jelas laku dulu, itu yang paling aman. Kan pilihannya dua biasanya orang ketika beriklan. Apakah kita akan iklankan produk hero atau iklankan produk new arrival atau produk yang terbaru gitu kan. Nah, kalau saya sih style jualannya adalah saya akan dari produk hero dulu sih. Produk hero. Walau kita juga nggak bisa ngandelin itu terus kan, kita juga ingin yang produk terbaru itu juga menjadi produk hero akhirnya. Tapi kan maunya gitu. Tapi ketika mengawali, saya biasanya awali dengan produk hero dulu. Jadi kita mastiin campaign ini udah pas gitu. Kalau misalnya hasilnya bagus kan, baru kita bisa spend untuk yang produk terbaru itu. Bagus. Tapi, ini ngukurnya dari penjualan atau dari penjualan saja, tentu saja dari keuntungan. Seperti yang kemarin kita bahas mengenai Pareto kan. Bukan cuma trafficnya ya, tapi penjualannya. Kalau 20% dari produk kita ini berhasil menghidupi atau menutupi kerugian dari 80% lainnya, atau bahkan melebihi, lebih baik melebihi kan kita bisa spend untuk yang membuild yang 80 yang kurang produktif kan gitu intinya. Nah, itu yang selalu saya lakukan. Itulah serba-serbi ketika kita memulai beriklan ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah sudah pasti omsetnya bakal naik? Enggak juga sih, saya tidak bisa menjanjikan itu ya kan. Tapi tanpa iklan kita mungkin trafficnya ya mengandalkan traffic organik gitu. Itu aja sih. Ini ada pertanyaannya cukup nyelan ya, cuman tetap saya tanyakan ya. Tentunya pertanyaan apapun di sini dijawab gitu. Tadi sempat Kang Putra ngomong soal mungkin review kita kurang banyak gitu. Nah, banyak teman-teman yang mungkin karena belum laku, jadi review atau testimoni sama lah ya bahasanya kalau di marketplace kan review. Reviewnya memang belum banyak juga. Jadi ada beberapa orang mungkin yang mengusahakan agar review itu jadi banyak. Ya, dalam kata lain ya misalnya testimoni palsu. Kita fake order gitu. Iya, fake order atau kita sendiri yang beli gitu kan akhirnya. Ini di marketplace di tangan kejadiannya maksudnya gimana ya? Boleh apa enggak? Pertanyaan. Saya ini idealisme saya nih Mas Bay ini. FO itu saya selalu hindari Mas Bay. Karena fake order ya. Kalau kita mau mengawali jualan lalu kita pakai fake order, kita dapat banyak ratusan ulasan. Setelah itu udah aja. Itu kayak NOS kalau balapan ya. Turbo ya kalau pernah main Nitro, game ini. Ya, Nitros. Iya. Nitro oxide. Ya kan? Udah selesainya. Setelah itu habis, kita akan lambat lagi kan. Makanya saya cenderung kalau fake order sebaiknya dihindari karena itu tuh short term banget, itu pertama. Kedua, mau sampai kapan? Ketiga, resiko. Karena semakin kesini marketplace baik Tokopedia khususnya dan Shopee ya, saya rasa dia punya AI yang semakin canggih ya, kecerdasan buatan yang semakin canggih gitu. Lama-lama ketahuan di ban ya, NOS kita dibuang percuma. Turbo tadi tuh terbuang percuma. Buat apa? Ini kalau saya pribadi sih lebih bisa mungkin hindarilah fake order. Ada pengalaman sebenarnya dari teman-teman UKM juga, salah satu dari UKM binaan kita udah lama banget sebenarnya ceritanya bahwa dari testimoni palsu itu dia ketahuan sama pihak waktu itu dia sama Tokopedia ya, langsung di ban dan seingat saya bannya tuh ban IP juga, jadi bahkan nggak bisa buka toko lagi kecuali pindah rumah pindah IP gitu. Ini kan kalau ada perangkat ya. Ada banyak jenis
apa namanya IP ya IP teman-teman. address ya. IP address ini ngomongin IT sih, cuman intinya jadi sulit deh dia untuk buka toko baru gitu. Jadi dia udah menghindari dari fake order itu. Dan sementara teman-teman sebenarnya ada cara lain ya, mungkin dari pengalaman saya Iya. sendiri. Ya itu apa, saya berapa kali kan bilang pakailah teman atau saudara atau gimana. Kita awalnya cari konsumen yang ada apa secara fisik kita bisa ketemu Iya. gitu kan. Kita kasih promo misalnya ongkirnya gratis gitu, tapi belinya tolong dari Tokped atau dari Shopee gitu. Itu salah satu contohnya. Ini lebih bagus teman-teman, daripada jauh lebih bagus daripada Lebih fake sehat. order. Iya. Sekarang Coba udah gampang banget. Iya. Setahu saya udah gampang banget ketahuannya gitu. Sekarang setiap kita punyalah teman lebih dari 50 kali kan. Iya. Mau itu teman nongkrong, teman sekolah, saudara yang Teman ngumpul, Facebook. kalau teman Facebook. Mereka aja coba diminta tolong, mereka pasti mau nolong temen kok. Ketika teman lagi berjuang merintis ya kan, masa sih teman satu tongkrongan gak mau bantu gitu kan. Kalau mereka beneran beli, walaupun kayak gini caranya, itu bukan testimoni palsu dong. Kan, yang beneran beli kan. Istilahnya kayak endorse. Bener gak sih? Bener sih ya. Betul. Endorse tapi bukan, kan ada istilahnya apa? Nano, mikro. Nano, mikro, mega. Oh, makro dulu. Nano, mikro, makro, mega. Oh, paling kecil nano. Ya, nano. Nah, ini nano-nano. Nano. Bener-bener. Karena ya dia jelas bukan influencer, tapi kita minta untuk menginfluence gitu. Lebih kecil dari nano apaan ya? Seorang. Perseorangan. Gitu. Ya hindarilah fake order. Kalau saran dari saya sih. Tapi kalau yang ingin mencoba hal tersebut, ya silakan aja. Cuman ya itu tadi saya bilang ada resiko di dalamnya. Itu sih. Mungkin sebenarnya kan kenapa jadi apa review atau testimoni itu jadi penting kan, mungkin itu yang mau jadi saya tanya, yang saya tanya ke Kang Putra. Kenapa review itu penting banget sih, Kang? Karena itu salah satu keunggulan yang ada di dalam Marketplace? toko online ya, jual beli online. Karena kalau jual beli offline, kita beli sesuatu, beli baju di toko nih secara offline, kita nggak tahu testimoni jujur orang tuh kayak gimana mengenai produk yang mau kita beli ini kan. Lain cerita ketika kita belinya secara online. Nah, dari sanalah benefitnya kan, mengapa orang mau belanja online, salah satunya adalah testimoni. Kedua, ini salah satu jurnal saya juga waktu kuliah membahas mengenai word of mouth ya. Salah satu strategi marketing paling klasik, paling jadul itu adalah mulut ke mulut kan, Mas Mulut ke Bay? mulut ya. Tinggal tambah word of mouth ya. Elektronik. Electronic word of Mulut mouth. elektronik. Dan itu hasil temuannya dalam sebuah jurnal yang saya kutip di dalam penelitian saya. Itu konon katanya testimoni negatif itu lebih cepat menyebar Oke, daripada yang positif. daripada yang positif. Nah, memang Iya. emang itu logis banget ya. Sebenarnya kadang waktu saya baca jurnal itu kayaknya nggak usah diteliti juga, kita tahu bahwa aib itu lebih mudah menyebar daripada prestasi. Iya. Ya kan? Aib itu satu pasang mata yang melihat tapi 1000 bibir yang bercerita. Iya. Kan kayak Habis begitu itu ya. gitu, iya. Ada peribahasa lama dan itu memang di dalam dunia word of mouth, electronic word of mouth pun terjadi di dalam dunia maya. Kita punya setiap orang memiliki lingkungan virtual yang beragam dan setiap orang adalah influencer. Setiap orang memiliki pengaruhnya, dampaknya cuman ada yang besar, ada yang kecil, itu relatif ya. Nah, ketika memberi testimoni, ketika memberi review dan negatif, itu berimpact gitu dan mudah sekali tersebar. Makanya kita harus menjaga ulasan itu harus selalu positif. Jadi kalau pertanyaannya setiap produk itu harus punya ulasan, saya sih lebih cenderung berpikir ulasan seperti apa dulu gitu. Karena kalau ada ulasan tapi isinya negatif juga tidak akan menghasilkan keputusan pembelian bagi calon konsumen kita. Kita harus pastikan ulasannya positif. Nah, untuk memastikan ulasannya positif gimana caranya? Oh, jelas itu mah. Makanya ketika kita mengirim barang itu jangan sekedar mengirim barang ya. Ada value adding seperti kemasannya harus bagus, thank you card, bila perlu dikasih stiker ya kan. Thank you card, stiker, souvenir, tiket umroh kalau bisa Mas. Oh, mahal banget. Nggak sampai segitunya. Tapi maksud saya adalah ketika seseorang membeli barang kita, jangan kita kirim sekedar kirim, Ya. plastikin terus diikat kayak kasih makanan kucing. Jangan gitu teman-teman. Jadi
pastikan packingannya rapi. Bila perlu kita cetak thank you card. Ya. Kardusnya itu jangan sekedar kardus biasa atau apalagi pakai kardus bekas produk apa ya? lain. Mie misalnya produk lain. Ngemodal lah kardus paling Rp1.000 satunya. Di bawah itu kok Tergantung ukuran sih, tergantung kubikasinya. Iya sih. Ngemodal sedikit pakai sablon, per sablon tergantung ukuran juga ya. Tapi yang saya pakai untuk kerudung Serita punya saya itu cuman 300 perak ya Kang. Kalau per ini, kalau misalnya masih kemahalan pakai cap yang agak besar, puk gitu aja. Tapi setidaknya ketika orang menerima itu, kalau akhirnya barangmu datang, misalnya tulisannya seperti itulah, itu kan memberi kesan yang positif ya, memberi sesuatu yang valuable lah, kayak service lah ya iya sebutannya. Kalau dalam dunia online service-nya seperti itu, selain customer service tapi ada juga service dari packagingnya contohnya gitu. Dan tentunya produknya juga harus bagus, jangan produk jelek. Makanya sebelum kita jualan itu kita harus berpikir ini produk kita layak jual nggak. Kalau nggak layak jual ya. Tapi kalau memang pede produknya bagus, itu tadi selain produknya bagus, kemas dengan baik, beri ucapan terima kasih dalam thanks card-nya, stiker atau apapun itu ya. Itu pernah tuh Kang saya nyobain kayak gitu ya. Dulunya memang saya cuman bubble aja Kang. Bubble wrap biasa gitu. Bubble wrap biasa. Biar Memang tebel. benturan. Jadi kayak dari situ saya ngarepnya dari tebelnya itulah orang appreciate jadi mau review. Tapi abis itu saya coba pakai kardus. Jadi bubble 1 lapis aja. Kalau tadinya 3 lapis gitu ya, ini 1 lapis tapi luarnya kardus. Itu lebih appreciate ternyata. Orang tuh pada apa ya? Saya lihat reviewnya lebih banyak daripada biasanya. Gitu. Kelihatan kalau udah, apalagi kalau transaksinya banyak, kita kelihatan reviewnya tuh kok lebih baik daripada biasanya. Habis itu saya coba lagi yang pakai kartu nama. Kartu nama isinya thank you card lah ya. Satu sisi logonya doang, logo toko, satu sisi lagi isinya terima kasih terus alamatnya diulang. Maksudnya adalah kalau mau beli lagi, ini disimpan ya, makanya kartu namanya. Yang ini saya nggak tahu tapi hasilnya. Hal seperti itu kan value adding ya sangat berarti ya. Apalagi kalau bisa misalnya si produk yang dibeli oleh mereka yang nganterinnya artis. Misalnya nganterin beli susu bayi tapi yang nganterin Amanda Manopo ke rumahnya. Wah gitu. Kalau bikin gimmick marketing. Oh itu harus di shoot, masukin di Instagram ya itu sih. Stunt ya, event stunt. Gimmick marketing ya. Kadang orang emang harus gila sih bikin gimmick marketing. Iya. Satu hal teman-teman yang jelas nggak bisa kita jualan. Mungkin saya dulu hoki kali ya Kang ya. Saya dulu kalau jual waktu di awal-awal tuh memang kayak orang nggak niat. Ya udah segitu-gitu aja nyoba, tapi ya mungkin nyoba-nyoba ya ternyata berhasil ya udah saya terusin gitu kali ya. Belum waktu itu juga belum banyak, karena waktu saya memulai juga belum banyak persaingan. Sekarang masalahnya udah persaingan di mana-mana sih. Saya sendiri juga udah nggak bisa diem lagi. Memang bermacam-macam sih mengapa titik berangkat seseorang ke dunia marketplace itu. Ada yang karena iseng, ada yang karena bantuin temen doang, ada yang karena lingkungannya pada jualan online, ada yang karena berawalnya suka belanja online, terus nyobain dah jualan online. Banyak sekali sih titik berangkat seseorang itu pasti berbeda-beda. Maksud saya adalah jangan ngikutin jejak saya. Jangan sekedar iseng. Jangan sekedar iseng, karena memang sekarang udah nggak bisa lagi. Itu dulu hoki aja lah gampang. Ada pertanyaan berikutnya, untuk pemula Kang, di marketplace itu pemula jual satu produk aja atau jual berbagai macam? Saya rasa ini ya, daripada jualan satu terus ditungguin itu akan buang-buang waktu. Oke. Wasting time. Buang-buang waktu, buang-buang pikiran, buang-buang ini. Gak apa-apa kalau misalnya mau nyoba satu produk yang punya kita sendiri, terus kita tetap upload produk yang misalnya dropship. Atau produk-produk yang memang kita nggak ngambil untung. Karena apa? Kita mau ngejar algoritma pertama. Kalau satu SKU toko kita nggak menarik, kedua kan ada filter di marketplace itu ada filter terlaris, terpopuler, termurah, terbaru. Kita kejar yang terbaru.
yang terbaru ini punya market besar, Mas. Oke. Apa misalnya kayak gini lah. Enggak, orang selalu berpikirnya kalau jualan murah pasti laku. Enggak juga. Misalnya kita pakai filter termurah nih. Itu jelas enggak itu? Iya. Misalnya pakai filter termurah. Teman-teman nyari sepatu nih, pakai filter termurah. Tapi ini sepatu yang musimnya 9 tahun lalu, 10 tahun lalu. Tapi murah misalnya. Nggak akan dibeli juga. Jadi kadang orang yang fashion, kan Shopee ini rata-rata fashion. Kalau Shopee fashion Filter terbaru itu sangatlah sakti. Jadi mereka pengen tahu nih sepatu terbaru, model terbaru, jaket terbaru. Nah, karena kita ingin masuk di urutan pertama dalam filter terbaru, uploadlah secara berurutan. Jadi jangan, kan orang biar nggak repot udah upload massal. Memang nggak repot. Tapi kalau kita mau ngincar algoritma, sebaiknya sehari 2 dalam di waktu yang lagi rame ya, traffic yang lagi bagus, misalnya jam 5 sore, jam 4 sore traffic lagi bagus ya. Nah, kita upload per hari 2. Karena kalau uploadnya massal misalnya ya, kita upload massal 100 nih langsung. seminggu kemudian udah nggak baru lagi. Iya. Nggak seminggu, bahkan besoknya itu kita udah paling bawah, Mas Bay. Ini kan kita ada di dalam sebuah persaingan yang harus informasi itu berlimpah namun hampa makna kalau kata seorang pujangga. Iya, saking banyaknya sehingga saking banyaknya kita itu menganggap ini hal yang biasa kan begitu. Ini untuk industri fashion aja atau semua industri? Saya rasa berlaku untuk semua produk ya, karena khususnya saya ngasih contoh fashion itu karena fashion memang adalah sebuah produk yang selalu dicari tren terbarunya kan. Oke. Tapi untuk menguasai algoritma, kita kan ingin muncul dan kita selalu aktif mengupload SKU baru dan SKU baru sehingga toko kita dianggap toko yang selalu update ya kan itu. I see. Kalau cuman ngandelin ini, saya cuman pemula satu toko dulu, nggak apa-apa sih sebenarnya, bisa Satu barang dulu. Satu barang dulu. Kalau misalnya punya strategi ya udah kita satu barang dulu aja diupload, kemudian linknya kita sebar di WhatsApp grup keluarga, grup Facebook, link di Instagram swipe up atau apapun itu ya. Bisa aja satu barang tersebut terjual. Cuman kalau saya tipikal seller yang gayanya itu lebih baik produk apapun dah gitu, yang penting nggak terlalu keluar dari track toko kita lah, nggak terlalu genre tag masih satu kategori, masih sekitar satu kategori lah ya. Jadi kayak fashion aja, kalau mau fashion mungkin produk kita hijab misalnya. Lalu kita juga jualan baju, ikat rambut kah misalnya, ikat rambut itu masih baju gamis kah, tasbih kah gitu, walaupun itu suplementari. Iya, walaupun itu dropship misalnya. Ya. So kita kan jualan online sebenarnya jualan gambar, Mas. Iya. Kasarnya ya, banyak yang bilang ya jualan online mah udah jualan gambar. Ada benarnya juga, nggak apa-apa misalnya sekedar dropship, yang penting kita upload dua, walaupun nantinya akan di take down lagi, nggak apa-apa. Tapi itu adalah salah satu strategi ya. Mungkin ini validasi kali ya. Saya sempat waktu itu teman UKM ada yang konsultasi, terus dia kalau nggak salah jual produknya tuh teh. Orang Sunda berarti ya? Daun. Buah. Teteh. Jadi gembleng. Emang bisa aja Kang. Jadi jualannya daun teh lah, teh ya, produknya teh. Teh bubuk gitu. Terus cuman sedikit pilihannya gitu kan. Cuman ada teh melati, teh standar, sama saya lupa satu lagi gitu. Saya bilang waktu itu, gimana kalau jual teh yang lain juga? Maksudnya pas saingnya tuh dijual di situ juga. Karena mau nggak mau misalnya nih, kita nggak apa nyebut merek sini, misalnya yang laku Sariwangi, misalnya kayak Sariwangi gitu, teh poci, jadi jual juga itu yang memang laku. Nah, bukan berarti produk kita terus jadi kelihatan kalah, tapi maksudnya adalah orang-orang yang datang ke situ kan emang datang ke toko itu berarti emang dari awal nyari teh, harapannya ini apa nih, teh apa nih gitu, nyoba walaupun datang pakai brand lain gitu. Betul. Ya. Nggak apa-apa, mancing ya kan? Mancing. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang pemula, tadi saya adaptasi jawabannya, kita pakai produk dropshipper. Bisa, kita sebagai dropshipper juga gitu, di luar dari produk yang memang kita punya fisik.
I see. Jadi kayak misalnya teman-teman jualan, kalau jualan laptop gitu ya, satu merek aja dulu, bahkan Mm-mm. nanti mouse-nya itu dropship. Karena kan ini supplementary. Betul, betul. Contohnya. Seperti itu kan salah satu trik ya, strategi. Dan itu kita akan bongkar strategi seteknis itu loh. Getty akan bongkar kepada teman-teman. Kalau teman-teman ikut dalam pelatihannya ya. Saya Sekalian masih ini kan menginkubasi, masih membimbing. kita masih, jadi thank you plug in ya. Jadi iya teman-teman, untuk teman-teman yang mau ikut pelatihan Getty, tentunya apa ya? Saya kok jadi ngeblank. Bisa mendaftar di kelas.getty.id /sertifikasi, mungkin langsung aja kalau linknya itu ya. Semoga nggak salah. Tapi kalau teman-teman bingung pun atau mau nanya-nanya dulu, bisa di grup Telegram pun nanya soal kelas sertifikasinya. Kita ada 3 program kali ini ya. Ada kelas yang sertifikasi standar, memang di hari kerja. Untuk teman-teman yang pebisnis cocok mungkin ya di situ, dan mungkin teman-teman ada yang karyawannya mau dibikin ahli dulu sebelum kerja di tempatnya, itu juga bisa, karena memang pada dasarnya kan ini enabling gitu ya. Kelas sertifikasi ini programnya adalah digital marketing. Yang pertama tadi ada program standar hari kerja, lalu ada yang program kelas malam. Kelas malam ini berarti mulainya mungkin kayak jam 8 kali ya, mulai jam 8 sampai jam 10 gitu. Jadi cocok buat teman-teman yang sambil kerja mungkin, jadi pulang kerja ikut les gitu ya. Ada juga kelas weekend. Nah, kelas weekend ini hanya di Sabtu dan Minggu gitu. Untuk lebih jelasnya tadi saya disebut, mudah-mudahan benar, linknya kelas.gt.id /sertifikasi, atau hubungin kita di nomor CS ya. Di nomor CS kita adalah 0811 1930 155. Saya ulangin kali ya. 0811 1930 155 gitu. Kalau teman-teman miss out, ini kan direcord, nanti di YouTube juga akan kami berikan ya, jadi jangan khawatir, semua informasinya ada di description gitu ya. Kita lanjut, Kang. Thank you pluginnya tadi. Oke. Nggak apa-apa, karena memang kan orang tuh nyari ilmu, misalnya beli buku isinya normatif banget, isinya nggak ada teknis-teknis seperti ini yang kita jelaskan, strategi-strategi seperti ini. Saya yakin teman-teman membutuhkan hal tersebut gitu. Dan kita memiliki mentor-mentor yang mumpuni untuk menyampaikan insight itu gitu. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Kalau kita kan jualan di marketplace, emang harus punya Instagram? Nggak juga sih kalau menurut saya. Cuman ketika kita ingin bangun brand tersebut atau ingin mendorong traffic, kita butuh Instagram. Nggak spesifik Instagram sih, bisa TikTok, bisa Facebook untuk menggiring traffic. Kadang kita juga bisa pakai Cipas kan, CPAS ya ditulis. Cipas itu bagi yang nggak tahu mungkin dia singkatan dari Collaboration Ads Performance Solution. Cipas ya, collaboration. Ya jadi sebuah iklan memang yang mengintegrasikan antara marketplace dengan sosial media. Nah, si Cipas ini misalnya kalau Instagram dan Facebook kita pakai Cipas, dia langsung ke tracking di si marketplace-nya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah butuh, ya tergantung apakah teman-teman strateginya ingin menggiring traffic dari sosial media, apakah memang marketnya di sosial media, silakan pakai gitu. Nah, soalnya gini, Kang, saya juga berapa kali belakangan ini malah ya, kalau beli sesuatu, kalau pas lagi butuh gitu ya, maksudnya kan bedanya kalau di marketplace itu suka algoritmanya nggak sebagus media sosial dalam memahami saya lagi nyari apa gitu. Mereka cukup menggiring tapi nggak nemu yang bagus gitu. Saya belum nemu yang bagus, dalam artian misalnya saya kemarin nyari kursi komputer, kursi gaming deh misalnya. Nah itu kalau yang di marketplace ya udah semua kursi gaming disodorin ke saya. Ya yang mana yang bagus yang jadi pertanyaan. Tapi kalau di media sosial itu langsung ngasih yang bagus. Nah ini satu hal yang sering saya temukan belakangan ini, di media sosial tuh bagus, sehingga saya juga berapa kali pun sering banget ngeklik iklan tersebut di sosial media. Tadi pakai Cipas ya, CPAS. Oke, ini service Collaborative Performance Ad Solution. Jadi dia mengintegrasikan antara
Facebook, Instagram. Ya kita sebut aja Facebook ya, Instagram pun kan masuk di Facebook ya. Iya. Facebook dengan Shopee, Facebook dengan Tokopedia, Facebook dengan Tokotok. Jadi nanti kita bisa tracking metriknya di marketplace-nya. Dan itu langsung. Itu lebih baik sih. Ini jadi kita masang iklan di Facebook atau Instagram. Iya. Oke. Tapi tetap dashboard-nya ada di Facebook. Oke, dashboard-nya di Facebook, tapi link yang diarahkan ke marketplace. Langsung ke marketplace kita. Oke. Tokotok juga sudah ada sekarang. Bagi yang menggunakan Tokotok tuh udah ada. Isi. Baik sekali saya mempromosikan Tokotok ya. Mudah-mudahan Tokotok endorse. Kalau mau hubungin aja langsung ke CS kita. Tapi ini ya Kang ya, maksudnya kalau belakangan ini juga saya notice gitu, saya jarang buka marketplace loh. Jadi seringkali saya dari media sosial, medsos lah, Instagram gitu ya, scrolling, kebetulan nih ada yang bagus, padahal lagi scrolling, let's say mobil gitu ya, konten yang di HP saya kan, konten saya yang di HP saya tuh banyak kan mobil lah atau anime Jepang gitu, tapi terus kan kita kalau nge-scroll diiklanin lah tadi misalnya kursi gaming gitu ya, oh bagus nih, terus saya klik. Itu momen-momen jarang saya masuk ke marketplace sekarang tuh Kang. Jadi atau ya ini bisa nggak ya kita benar-benar nggak main, let's say kalau di Tokopedia nggak main top ads, tapi main iklannya dari Facebook aja atau Instagram. Aduh, itu Jangan. pertanyaan yang kalau gimana barangnya sih, gimana gaya berjualan juga. Kalau saya pribadi sih harus diantara milih misalnya mending pakai iklan yang ada di marketplace-nya atau mending pakai iklan yang Cipas ini. Kalau saya lebih memilih iklan yang ada di marketplace-nya kalau saya. Oh gitu malahan. Karena jelas itu akan kalau itu kan yang di explore-nya yang diberdayakan adalah traffic yang ada di dalam marketplace-nya, dan orang yang ada di marketplace adalah orang-orang yang memang udah mau beli, niatnya jual beli gitu. Kalau di sosial media adalah niatnya ya bersosial aja gitu. Itu sih saya merasanya konversi lebih tinggi di iklan yang ada di marketplace gitu. Mungkin karena journey-nya lebih dekat ke Ya betul, journey-nya udah memang sudah dekat gitu. Kalau funneling itu udah ya udah tinggal keputusan pembelian aja gitu. Istilahnya udah di AI, tinggal D. Iya udah gitu. Kalau di sosial media, tapi bukan berarti nggak bagus juga sih, karena dengan demikian jangkauan lebih luas, traffic yang datang lebih banyak. Cuman secara konversi jelas funnelingnya itu lebih, journey-nya itu lebih pendek yang tadi iklan yang ada di dalam marketplace. Isi. Ini sebenarnya beda-beda juga kali ya. Iya, beda gaya berjualan, beda orang beda gaya berjualan sih intinya. Kita pernah ngobrol waktu itu kalau di medsos sebenarnya lebih cocok kita branding ya. Bangun emotional benefit untuk si produk tersebut ya kan. Value value dari produknya. Mungkin kebetulan aja kali ya Kang, itu kemarin kalau saya emang lagi butuh, terus di marketplace nggak nemu ya udah gitu ya, makanya kemudian saya ngeklik yang di Instagram lah emang saya nggak nyari iklannya juga, satu hal gitu. Jadi, tapi emang benar sih algoritma sosial media itu memang lebih baik dalam hal suges ya, dia lebih baik. Kemarin juga saya nyobain beli sesuatu di TikTok Shop. Ini bahkan TikTok Shop TikTok lebih parah lagi dia. Dia itu sosial media, dia nggak tahu dia ini jenisnya apa sih, ini sosial media atau orang bilangnya dia sebenarnya bukan sosial media, katanya dia ini distributor konten. Tapi di satu sisi dia juga udah ada marketplace yang kita udah bisa langsung add to cart, udah ada di dalamnya payment gateway system, udah ada shipping system. Jadi saya dapat iklan itu, saya klik, saya beli, saya pakai GoPay, udah tinggal nunggu barang datang. Sesimpel itu sih TikTok ini. Kayak ini pendatang baru yang gila sih TikTok ini. Lama-lama dia akan, ya sekarang kan belum ada pemenang ya, tapi dia mengancam keberadaan yang lainnya. Instagram terutama. Instagram soalnya juga punya marketplace kok. Iya ada ya. Ada tapi nggak berhasil. Saya nggak lihat ada, belum dengar. Pasti banyak teman-teman penjual di situ juga nyobain dan mungkin ada satu dua yang berhasil, tapi ceritanya nggak. Saya rasa journey-nya panjang karena kita ketika pengen punya IG shop itu, Instagram shop itu, ini bagi kita seller, kita ingin punya IG shop, kita harus punya website dulu. Website diintegrasikan dan
bagi website yang custom itu agak repot untuk ngurus coding dan segala rupanya kan. Tapi kalau pakai yang web builder kayak misalnya Sitebit, Tokotok misalnya, itu udah integrasiin aja gitu langsung jadi Ya, ada kuncinya. IG Shop. Nah, itu bagi seller kita. Bagi buyer, ketika kita beli di sana, kita nggak check out di sana, dilempar juga ke website si penjual tersebut. Closingnya baru di check outnya di website itu. Di website itu. Iya. Oh, jadi mungkin arahnya buat teman-teman yang mau e-commerce. Buat e-commerce sih cocoknya. Makanya beda dengan toko TikTok Shop yang journey-nya itu udah Langsung di situ. iya, dia udah langsung di situ, dia parah sih. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir nih Kang, kalau Kang Putra lihat di Indonesia itu udah arahnya ke e-commerce belum sih Kang? Soalnya kalau di luar kan sekarang banyak e-commerce ya. Ini sih yang kadang ngeganggu pikiran saya di masa depan. Wah, keren banget ya saya. Nah, penutupannya kita harus memandang jauh ke depan. Ini yang meradang di pikiran saya selama bertahun-tahun karena Indonesia ini belum siap e-commerce. Belum siap e-commerce. Masih bergantung pada marketplace. Marketplace sendiri 97% barang yang ada di dalamnya itu produk, kita tahu lah made in mana. Dan kita bergantung pada barang yang ada di sana dan traffic yang ada di sana. Yang mana suatu saat kan kita semua rules itu diatur oleh yang punya marketplace dong. Ya. Rules syarat ketentuan dan lain-lain. Tidak sebebas ketika kita pakai e-commerce. Ketika kita punya website sendiri. Nah, Indonesia ini sampai sekarang belum merdeka secara traffic. Ini kan mumpung Agustus ya. Iya. Kita belum benar-benar merdeka secara traffic. Kita belum benar-benar berdiri di atas traffic kita sendiri loh. Kita ini masih bergantung pada traffic yang ada di dalam platform punya orang lain. Kita nggak ada yang bisa jamin apakah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli itu bisa bertahan bertahun-tahun. Kita juga dulu pernah pakai yang namanya Toko Bagus. Dulu juga forum jual belinya Kaskus pernah berjaya. OLX pun sekarang sudah berubah. Dulu kan dia sekarang lebih ke arah Auto. Kayak gitulah. OLX Auto kalau nggak salah. Nah, nggak ada yang bisa jamin. Jadi ketika teman-teman sudah habis bakar uang di marketplace, terus marketplace-nya tumbang, goodbye semua. Kita nggak punya database itu. Tapi kalau teman-teman pakai e-commerce, ini positifnya ya Mas Baya. Kalau pakai e-commerce itu rules tergantung Anda, database ada di tangan Anda, traffic ada di tangan Anda. Itu doang. Tapi negatifnya bisa nggak giring traffic ke dalam website Anda? Tapi sebenarnya saya lihat sebenarnya bisa loh. Kayak banyak produk, terutama yang punya brand sendiri ya. Saya waktu itu pernah lihat kacamata. Jadi again teman-teman tahu lah saya gamer. Ada kacamata gamer buatan Indo gitu ya. Mungkin saya nggak nyebut merek ya. Cuman cukup bagus. Terus saya lihat harganya menarik juga di iklannya. Jadi saya pencet buat tombolnya, masuklah ke landing page dia, website dia. Mau beli di situ boleh, tapi dia ngasih tombol tambahan. Kalau mau beli di marketplace juga boleh. Jadi in case belum trust, ada fasilitasnya. Tapi kalau udah trust, langsung aja di sini bisa. Bahkan bisa digiring dengan di official web kita lebih murah daripada di marketplace. Bisa dengan seperti itu. Nah, dia belum tuh yang kayak gitu tuh. Ya, itu bisa juga kayak gitu. Karena database kita coba deh sengaja kita mahalin sedikit yang di marketplace. Coba deh Mas Bay, punya nggak nomor kontak konsumen Mas Bay seminggu terakhir ini? Nggak punya. Nggak ada di Shopee kan semuanya. Tapi kalau di website nggak punya. Di website kontak konsumen kita nggak kemana-mana, kita yang pegang. Suatu saat kita mau blast melalui WhatsApp. Benar, punya sih Kang. Kalau gue niat download ya, kayaknya ada deh tombolnya. Coba deh cek ada nggak? Nggak ada. Ya setelah ini coba cek ada nggak? Oh ya? Nggak ada? Iya nggak ada. Beberapa marketplace menyembunyikan itu. Kan makanya saya bilang nggak pernah saya pencet tombol itu sih. Ada coba tombol cek, yang stok ada. Nomor kontaknya ada nggak? Itu aja lah. Daftar transaksi masa nggak ada? Daftar transaksi? Coba deh cek. Nggak ada beberapa marketplace-nya. Saya nggak akan sebut minggu depan marketplace. kita ini klarifikasi. Saya nggak sebut marketplace-nya karena takut dianggap black campaign. Enggak. Yang mana nih? Yang mana? Enggak, kita nggak sebut ya.
Tapi oke, berarti nggak bisa ya kita. Nggak bisa sebenarnya kita benar-benar 100% ngandelin marketplace A. Oke. Nggak bisa, jangan sampai dah. Mungkin pesan terakhir ya sebelum kita tutup teman-teman, tentunya coaching klinik nih setengah jam lebih gitu. Ini udah menit 40 saya lihat. Berarti kita juga jangan 100% di satu platform ya. Jadi kalau bahasa investor itu jangan menyimpan Ya, banyak telur di keranjang yang sama. ya. Kan lebih dari satu keranjang. Ini untuk teman-teman Itu yang Robert Kiyosaki yang ngomong ya? Siapa sih? saya lupa sih sebenarnya. Mengenai telur di Kayaknya dalam sih keranjang Kiyosaki. ya? Kalau investasi biasanya tokohnya kok Kiyosaki. Antara Robert Kiyosaki atau John Wick kalau nggak salah. Atau Bukan John Wick mah ya. John Wick John Wick bukan, lah, bukan. pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Iya, tapi benar juga jangan di satu keranjang doang ya. Soalnya saya ingat Kang, ada yang saya kaget gitu. Ternyata ada brand sepatu kalau nggak salah. Saya lupa tapi namanya, pokoknya dia malah fokusnya ke e-commerce. Saya lihatnya, oh berani ya dia. Gitu. Berani tapi dalam artian bukan berani negatif kayak, wah gila lo, nggak bakal laku lo. Laku juga, dia ternyata cukup laku gitu. Yang di marketplace dia tetap ada tapi terbatas gitu. Kayak setengah-setengah gitu. Malahan yang setengah-setengahnya yang di sana. Mungkin teman-teman yang masih di marketplace mungkin coba kali ya buka sedikit-sedikit. Dan ada etika marketplace yang sebenarnya suka nggak suka ya. Kadang saya juga mikir ya. Masuk curhatan nih? Oh, pasti saya yakin ini mewakili beberapa seller. Apa nih? Barang yang sudah diklik, orang sudah lihat produk kita, tapi orang tersebut ditawarin oleh produk lain. Nah, itu juga kan sebuah etika. Kalau di e-commerce itu tidak akan terjadi sebenarnya. Bener. Tapi ada, kalau kita yang yang ditawarin mah untung buat kita ya, menguntungkan buat kita. Orang klik produk yang lain, tapi produk kita di situ ditawarkan juga, itu menguntungkan kita, dalam posisi diuntungkan. Tapi kalau sebaliknya sebenarnya dalam posisi kita dirugikan sebenarnya. Nah, itu adalah apakah etika berjualannya harus begitu ya? Mungkin marketplace memang begitu gitu. Tapi kalau di e-commerce ya tidak akan mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Ya teman-teman mungkin ingat bahwa tentunya marketplace juga intinya kan untuk orang beli barangnya di situ gitu ya. Iya. Terlepas dari toko yang mana. Memang kenyataannya seperti itu sih. Malah sebenarnya kejadian kalau saya sering gitu ya Kang ya. Saya lagi lihat produk A gitu. Ada produk B. Saya nggak notice itu dari toko lain. Tapi produk B mirip banget, terus kemudian saya pencet ke produk B, harganya lebih murah tapi kualitas kurang bagus. Akhirnya saya nggak jadi beli dari dua-duanya. Kayak pengennya sama tapi lebih murah. Atau lebih terpercaya atau gimana deh, intinya akhirnya malah nggak jadi karena ada si pesaing ini. Ada juga faktor seperti itu gitu. Banyaklah faktornya lah. Jadi mungkin kita kayak malah jadi menyuruh jangan masuk marketplace ya Kang? Enggak menyuruh kita. Dunia marketplace itu dunia yang sangat potensial. Kita masih bisa mendapatkan banyak keuntungan dari sana, tapi yang kita ingin sampaikan itu adalah itu tadi, ada resiko juga di sana, sehingga kita jangan menaruh di dalam jangan menaruh telur di keranjang yang sama yang tadi kita bilang. Jadi bila perlu lebih dari satu marketplace dan punya satu e-commerce. Ya, punya website sendiri. Nah, ini buat jangka panjang ya. Ini tips yang teman-teman sangat praktikal dan udah terbukti juga, baik dari Kang Putra pun punya beberapa toko online kan ya. Iya. Saya sendiri juga dulu benar-benar teman-teman semua platform yang saya bisa masuk saya masukin tokonya. Jadi Tokopedia jelas, Shopee jelas, Bukalapak saya ada juga dulu. Lazada saya nggak berhasil masuk jadi nggak jadi. Bukalapak sekarang ada namanya Buka Pengadaan. Oke, beda lagi tuh. B2B marketplace. Nantilah kita bahas di sesi selanjutnya. Iya. Cuman yang jelas semua platform saya masukin, dan ini teman-teman silakan mempraktekkan juga karena tadi tergantung dari platformnya. Kadang-kadang kita ada yang laku di Shopee, ada yang laku di Tokped, ada yang laku di Bukalapak, ada yang laku di OLX mungkin. Tergantung juga. Itu sangat bisa terjadi, dan ini tips buat teman-teman juga. Jadi nggak ada satu platform yang
pokoknya rajanya banget gitu ya. Belum ada pemenang. Belum ada pemenang bahkan sampai sekarang pun gitu. Dan juga mungkin tips dari kita akhirnya teman-teman cobalah juga buka situs e-commerce. Dan ini saya udah nyoba sendiri juga, sebenarnya nggak mahal. Memang ada biaya bulanan, tapi kalau teman-teman niat bisnis seharusnya biaya bulanan ini nggak dianggap mahal gitu ya. Oke, good closing. Dan sebelum kita akhiri teman-teman, tentunya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman, terutama tadi ada pertanyaan dari misalnya dari Mas Rahmat Hidayat ya, lalu juga Mas tadi siapa namanya, Muhammad Hasanuddin Muhammad Hasan, pokoknya tadi yang tulis ya namanya kepotong. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang nonton replaynya di YouTube Getty Incubator. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol belnya biar nggak ketinggalan kalau ada video-video berikutnya, replay daily Getty Coaching Clinic berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya mengingatkan teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan sedang berlaku saat ini, yaitu yang pertama menggunakan masker, lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Sampai ketemu di sesi Daily GT Coaching Clinic berikutnya, mudah-mudahan nggak bolong-bolong lagi karena saya sakit ya. Amin. Di besok berarti seharusnya masih ada, dan seingat saya besok adalah dengan Mas Rahmat, yaitu membahas soal digital marketing. Thank you teman-teman, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.